Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukadana Karang, hari ini kembali hadir dalam Dialog Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, berbicara tentang usia lanjut atau lanjut usia, tentunya banyak mitos tentang usia lanjut ini. Tentang permasalahannya, baik itu kesehatan, fisik, mental, psikis. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini mengenai bagaimana hidup sehat dan bahagia di masa tua. Bisakah? Nah, sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Iya, Ibu, selamat ulang tahun tanggal 27 Januari yang lalu ini. Bu, selamat ulang tahun juga, Made. Ini kita berdekatan ya ulang tahunnya. Beberapa hari yang lalu. Tanggal cantik loh, Bu. 02 02 2022. Iya betul. Ibu, betul. kalau berbicara tentang ulang tahun, setiap orang ulang tahun itu kan penambahan usia itu. Betul, Apa yang terpikirkan di dalam pikiran seorang ibu nih, Ibu Putri? Ya, Tambah tua nggak sih, Bu? Enggak. Enggak. Oke. Nambah umur berarti berkurang kontrak hidup di dunia. Tidak. Jadi harus mestinya semakin pendewasaan diri, pendewasaan diri. Jadi dari sikap, bicara kita, kebijaksanaan pikiran kita, itu yang ada dalam pikiran ibu. Semakin nambah umur berarti harus lebih cepat lagi kita, lebih banyak lagi kita berbuat kebaikan untuk hidup dan kehidupan. Baik, kan begitu. Itu kalau tua ya namanya tua itu, tapi bukan meratapi ketuaan kita, tidak. Itu tambah tua pasti tua dalam hitungan umur ya. Jadi karena nambah kan umumnya orang nyebutnya tambah tua usianya kan begitu. Tetapi tidak berarti kita harus aduh aku sudah tua. Nah itu kita diajarkan oleh narasumber kita. Jadi jangan pernah merasa dirimu tua. Baik. Sebutkan saja umurmu berapa. Tapi sebagai ketua tim penggerak PKK tentunya ada program juga dong yang ada kaitannya dengan lanjut usia tentunya, Bu. Oh pasti. Dari 10 program pokok PKK itu kan mencakup semuanya itu. Nanti kita bahas Bu. Baik, selain Ibu Putri, hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang psikiater, pemerhati kesehatan mental, sekaligus Direktur Suryani Institute, ada Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof? Iya. Selalu sehat. Harus selalu sehat. Terima kasih sudah hadir di studio. Cantik banget loh bajunya, Prof. Warnanya saya suka banget loh. Ingat, cerah banget. Itu endek Bali. Harus bangga dengan endek Bali. Harus bangga dengan endek Bali. Kalau tidak kita, siapa lagi yang memakai? Betul. Baik, terima kasih Prof sudah hadir di studio, dan yang pastinya hari ini pun kita menghadirkan Divisi Komunitas dan Budaya Departemen Psikiatri FK Unut, Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mas. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Dokter? Sehat selalu ya, dan baik dokter. Selalu, karena sebagai generasi muda juga tidak boleh kalah sama yang senior. Kita harus menunjukkan juga. Bersaing. Untuk urusan tinggi beliau tidak mau kalah. Aduh, kalau mau ngomongin tinggi ini ada yang kalah deh. Bah, ini tadi sempat mengatakan nih ada yang menarik di sini. Ini cantik banget nih hari ini pakai endak Bali. Kita berempat pakai endak. Iya, betul. Berempat ya, Prof. Dan beberapa lagi yang di sana. Ya memang kita harus memulai kembali seperti visinya Pak Gubernur. Nangun Satkertilo ke Bali. Dari dulu kita punya endak, kita memakai endak, tetapi selalu diingatkan kepada seluruh masyarakat di Bali bahwa tugas kita kan melestarikan. Melestarikan warisan leluhur, warisan para penggelingsir, yaitu ya kita harus membuatnya, kita harus menjualnya, kita harus memakainya. Jadi dari Bali oleh Indonesia untuk dunia. Kalau sekarang ini yang saya tahu ini bahkan seorang Ibu Putri Koster dikatakan brand ambasadornya IKM UMKM Bali di sini sekarang. Itu tugas ibu, Made, tugas ibu itu. Iya, jadi mengajak jangan menganggap sesuatu yang tradisional, sesuatu yang lokal itu sesuatu yang kuno, sesuatu yang tua, itu tidak, tetapi sesuatu yang harus diwariskan turun-temurun, dijaga kelestariannya. Jadi
yang kita selalu anggap itu tua, itu kuno, udah lewat, termasuk juga orang tua, orang lanjut usia. Nah, seperti itu, seperti halnya merawat kain-kain warisan leluhur kita, begitu juga kita merawat para penglingsir kita yang sudah lanjut usia, dan kita ini calon-calon lanjut usia. Saya masih ingat program dari program PKK ini sendiri ada sosialisasi dan juga aksi sosial. Ini juga salah satu hal yang perlu kita garis bawahi. Betul, Made. Jadi Ibu mengerucut ke 2 kegiatan saja. Karena bagi Ibu sosialisasi itu sangat penting, karena apa-apa yang harus kita kerjakan kita sampaikan dulu ke masyarakat. Karena tugas PKK itu kan menggerakkan, yang digerakkan masyarakat, kan begitu, komponen masyarakat. Jadi harus klik keduanya ini. Nah, itu lewat sosialisasi. Kalau aksi sosial itu sentuhan langsung, terlebih di masa pandemi ini, Madi. Jadi aksi sosial kita itu terkait dengan program-program unggulan dari PKK, dari pusat sampai ke Dasawisma, kan begitu. Jadi hal-hal yang harus kita jaga itu sentuhan-sentuhannya terkait juga dengan berbagai kelompok usia, mulai dari anak usia emas, kemudian remaja, urusan lanjut usia, itu menjadi perhatian kita, karena visi dari PKK itu sendiri kan mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya menuju Indonesia Maju 2024, kan begitu. Nah, jadi semua usia mesti sehat, semua usia tetap terjaga kecerdasannya dan tetap diberdayakan, termasuk para penglingsir kita yang lanjut usia, seperti itu. Ibu Putri, Prof, Dokter, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sehat dan bahagia di masa tua. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Perempuan Bali Bicara tentunya bagaimana hidup sehat dan bahagia di masa tua tentunya. Masih beberapa narasumber yang hadir pada hari ini di studio tentunya. Bu Putri, kalau kita berbicara tentang apa yang harus dijaga bagi mereka yang calon-calon lansia seperti itu. Calon-calon lansia termasuk Ibu dan Madi. Nah, Ibu udah kita semua ya. Iya, betul. Apanya yang harus dijaga ini, Bu? Nah, untuk itulah Ibu menghadirkan pakar-pakar, Ibu menghadirkan profesional. Jadi kali ini karena kita bicara tentang yang terkait dengan kesehatan fisik, psikis dari lanjut usia itu, jadi kita mesti banyak tahu dari beliau-beliau, dari Prof. Suryani, dari Dr. Jaya Lesmana gitu. Jadi kita dengarkan bersama apa yang ingin kita dapatkan, apa yang harus didapatkan oleh masyarakat. Tapi yang jelas bagi Ibu PKK, Ibu harus menyampaikan kepada seluruh keluarga di Bali pada umumnya, pada khususnya Indonesia pada umumnya, bahwa lansia kita harus mendapat perhatian. Sebagaimana kita memperhatikan balita, begitu juga kita memperhatikan lansia. Kalau balita itu masa depan, untuk masa depan bangsa ini. Kalau lansia itu menunjukkan bagaimana kualitas hidupnya manusia Indonesia, hidupnya manusia Bali, kualitasnya, kuantitasnya, itu harus kita jaga. Karena apa? Dengan menjaga para penglingsir kita, mereka akan memberikan doa yang terbaik. Doa itu penting, landasan ketika kita harus bekerja. Jadi ketika kita menyayangi orang tua kita berdoa untuk kita. Jadi selamat sentosa lah apa yang kita kerjakan. Jadi seperti itu Siklop. Jadi balita, lansia itu bagian dari yang dilakukan oleh PKK. Jaga kesehatan mereka, berdayakan mereka. Kalau yang anak-anak usia emas itu ya asah kecerdasan mereka dengan asupan makanan, jaga kesehatan mereka dengan vitamin-vitamin, apa yang dihindari dan lain sebagainya. Nanti kita banyak dapatkan dari Prof. Termasuk kalau ingin anak-anak kita tinggi badannya, jangan lupa makan daging sapi.
Itu. Mungkin pada saat pembagian daging sapi Made nggak dapet ya. Oke, saya ke Prof LK Suryani. Prof, ini banyak banget mitos-mitos mengenai usia tua, lanjut usia seperti itu, Prof. Apa yang harus kita ketahui, Prof, tentang mitos usia lanjut seperti itu, Prof? Banyak orang menganggap orang lanjut usia sudah tidak berguna. Itu sudah tua renta, tidak bisa diapa-apakan. Kalau kita membuat program, untuk apa sih dibuatkan program? Kan sebentar lagi dia mati. Ya karena itu saya ingin membangkitkan bahwa makin tua makin berguna. Mampukah kita menyampaikan hal itu dengan berhenti menyebutkan saya sudah tua? Nah, itu. Kalau kita sudah sebut saya sudah tua, dalam diri kita pasti saya tidak akan mampu apa-apa. Betul. Karena itu saya ajarkan, jangan katakan aku sudah tua, sebut saja umur berapa. Seperti sekarang saya tidak mengatakan tua, tapi saya berumur 78 tahun. Mudah-mudahan bisa lebih dari 100 tahun. Nah, harus orang tua punya harapan seperti itu. Kalau tidak, tunggu besok mungkin saya mati, lusa saya mati. Yang harusnya tidak mati, ya mati. Jangan mengatakan diri tua seperti itu, Prof. Tapi Sebut sebutkan saja. berapa usia Anda? Berapa usia beliau Anda? 78. Tapi kok mirip-mirip beda-beda tipis dengan yang 58 ya. Bedanya rambutnya putih. Ini karena dicat nih, Bu. Prof, apa rahasianya sih, Prof? Dengan usia 78 tahun ini Profesor masih tetap energik, Prof? Terima apapun yang kita alami, ya ini yang harus saya hadapi. Yang lainnya adalah, maukah kita berjuang untuk membangun diri kita sendiri dahulu, bahwa saya siap apapun yang terjadi adalah ujian buat saya. Dan setelah itu kami anjurkan orang-orang lanjut usia. Ternyata orang-orang tua banyak yang mau mendengarkan. Pertama, saya katakan jangan sebut diri tua. Yang kedua, yang paling banyak saya temukan adalah orang tua itu tidak mau mandi, tidak mau berias, malu, semua mengejek, sudah tua kok lagi berias mau cari pasangan. Nah, padahal dengan kita berias, orang akan melihat lain. Mau mandi, ajaran pertama yang kami berikan pada lanjut usia yang kami bina adalah, bisakah mandi pagi hari? Bangun pagi ku terus mandi. Nah itu harus tidak hanya anak yang kita suruh. Bu, tapi kalau mandi itu habis mandi ku tidur lagi. Ya, terus bagaimana? Ya, dan setelah mandi pasti ada kegairahan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita berias, jangan terlalu nyorak, Ya, ditertawakan anak, ya biasa saja. Tetapi maukah memilih warna? Kebanyakan orang tua disuruh pakai warna hitam, gelap-gelap, makin tua kan. Saya selalu ajarkan, pilih warna yang Anda sukai, yang ngejreng-ngejreng, sehingga orang melihat bukan muka kita, tapi baju apa, Ya, baju betul. merah, kuning, hijau. Dengan dia melihat kita pakai baju merah, tidak ada terpikir orang-orang yang kita ajak, ibu ini sudah tua, tapi kok ibu ini cantik, dan sebagainya. Gitu. Wah, ini warna juga mempengaruhi ya, Prof ya? Dan Ternyata. yang lainnya adalah jangan menasihati anak. Nanti anak itu selalu ngomong, ibu sudah tua ngomong gitu aja, dikira saya tidak bisa apa-apa. Nah, bisakah kita ngerem? Ini perlu latihan, bisa kok. Sebab orang tua selalu menasihati mantu, menasihati anak, cucu, dan sebagainya, sampai akhirnya anak itu mengecap, sudah tua, semuanya diurus. Selalu kata tua, tua, tua. Ya, dan yang lainnya adalah maukah kita bergerak, berkumpul dengan teman-teman, menari, menyanyi. Kita bisa kok seperti anak-anak yang lainnya. Sayang kita tidak punya tempat. Tapi saya dengar dari ibu kemarin, ibu akan memberikan tempat untuk lanjut usia, Geraha Werda Sejahtera Bali. Wah. Sehingga kita akan bisa tetap bergerak, tampil biasa. beda. Iya, ini kabar baik banget nih bagi para lanjut usia Bali tentunya, yang akan diberikan wadah tentunya. Ya, baru kali ini mendapatkan perhatian dan penghargaan. Ya, jadi orang tua tidak dianggap remeh, sudah renta, tidak perlu ngapa-ngapain. Justru ini adalah sumber pengetahuan kita untuk anak-anak yang muda.
Iya kan itu ada perda itu Bu, Perda nomor 11 tahun 2018. Jadi di sana disebutkan mesti ada Geraha Werda ya. Jadi banyak juga gedung-gedung Pemprov yang sekarang jarang digunakan daripada dia kosong dan kemudian hantu-hantu yang bertamu. Lebih baik kan para pengungsi. Ibu ngomong hantunya langsung lihat ke Madeo. Diganti dengan lanjut usia yang cantik-cantik. Iya, kita senam itu. Jadi Titiang Ibu matur sama Pak Gub, beliau, oh iya bisa, itu ada beberapa tempat yang bisa. Akhirnya kita pilih satu, jadi ada wantilannya, tempat parkirnya luas, nanti akan diurus oleh pemerintah Provinsi Bali, sehingga para lansia kita tinggal asik-asik saja datang ke situ, ngobrol, karena sudah usia-usia lanjut itu perlu ketemu dengan yang seusia juga, jadi obrolannya nyambung. Jadi perlu ketemu dengan yang muda-muda kan. Iya, yang muda-muda. Tapi sekali-sekali perlu bertemu untuk menunjukkan kita kok bisa hebat seperti anak muda. Seperti. Nah, ini kalau kita berbicara tentang masalah-masalah usia lanjut kan selalu kita berpikiran tentang masalah fisik, psikis, mental, kemudian spiritual juga, Ibu, Prof. Seperti itu yang menjadi permasalahan bagi mereka. Tapi yang menjadi masalah besar adalah hubungan dalam keluarga. Hubungan dalam keluarga. Ya, terutama anak, menantu dan cucu. Ibu sudah tua, nggak usah ikut-ikut. Cobalah anak-anak muda itu diajarkan bahwa orang tua tidak selalu tua. Dan apapun yang diomongkan belum tentu tidak berguna. Tapi dengan memberikan orang tua mau ngobrol, mau diajak bercanda, tentu akan membuat orang tua itu semangat kembali bangkit untuk bisa melakukan sesuatu. Banyak orang tua hebat-hebat kok, cuma kesempatan yang tidak diberikan. Dan sekarang sangat berharga buat orang tua karena Ibu Koster telah memikirkan kita harus punya tempat sehingga mereka bisa menunjukkan pada anak-anak muda orang tua bukan tua renta, tapi mereka punya ide-ide yang luar biasa. Baik, luar biasa sekali. Dokter Cok Bagus, ini kalau kita berbicara tentang lanjut usia, kita belum masuk loh. Calon. Keter-keter ya, mendengar cerita tadi Pak. Usia lanjut itu dari umur berapa sih, Dok? Ya, kalau usia lanjut berdasarkan undang-undang di negara kita 60, di atas 60 tahun sudah masuk kategori lanjut usia. Wah, Ibu 2 tahun lagi nih. Ibu belum nih. Tetapi kan kita melihat memang ada perubahan dalam hal ilmu kedokteran, kemudian kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, sehingga sekarang mulai dirubah oleh WHO sendiri bahwa lanjut usia itu tidak lagi di atas 60, akan dianggap kalau di negara maju di atas 80 baru lanjut usia. Dan usia harapan hidup di Bali pun sekarang sudah meningkat dari yang sebelumnya mungkin 50-60 tahun, sekarang sudah 73. Jadi 60 itu harusnya tidak masuk kategori lanjut usia. Mereka masih kategori muda yang produktif. Sehingga usia manusia yang sampai 120 tahun itu bisa diisi dengan hal-hal yang lebih produktif tadi. Dan di budaya kita kan memang dikatakan dimulai dari pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan. Sehingga benar tadi, jangan sebut diri kita tua, karena kalau kita sudah berpikir tua, tentu ucapan kita akan menyabda kita, dan itu akan membuat perilaku kita pun akhirnya seperti mitos lanjut usia yang dahulu banyak dipahami orang. Kalau sudah tua, itu akan ruyut, kemudian giginya tidak lengkap, ya. Karena kalau kita dengar lagu anak-anak dulu kan, nenek sudah tua itu giginya tinggal 2 katanya. Padahal kalau dilihat sekarang lanjut usia banyak yang kalau diberikan kesempatan merawat diri mereka, giginya masih tetap lengkap, kulitnya masih kencang, kemudian penampilannya masih tegap, dan juga masih produktif. Dan ini memberikan tantangan buat kita yang masih muda untuk bagaimana tadi harapan Ibu Putri juga, bahwa lanjut usia ini perlu dijaga, sehingga kita yang muda ini bagaimana mengkondisikan para lanjut usia jangan sampai ketika memasuki masa tuanya itu tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada tempat untuk beraktivitas, kemudian tidak ada suasana yang membuat mereka nyaman, karena kita membutuhkan kondisi yang memang ramah dengan lanjut usia, ya. Mulai dari rumah mereka sendiri yang perlu diperhatikan, karena di budaya Bali kan kalau kami lihat ya dari aspek budaya, semakin tua, semakin lumutan itu katanya semakin magis.
Ya. Tapi kan ini perlu dirubah ya. Sehingga pura-pura yang tua itu kan kita lihat tidak dirawat, itu justru dikatakan ini energinya sangat besar. Yeah. Tetapi untuk lanjut usia kita ini harus kita rubah, sehingga rumah itu mulai diperhatikan yang ramah lanjut usia. Kalau dulu arsitektur Bali semua ada tangga tinggi-tinggi, kemudian juga kalau sudah musim hujan licinnya luar biasa. Betul. Nah ini perlu diperhatikan sehingga para lanjut usia kita kalau usia harapan hidupnya tambah panjang, tentu di saat terjadi penurunan fungsi baik secara fisik, mental, dan spiritual itu, lingkungan masih bisa mensupport mereka untuk bisa merasa nyaman di ketuaannya itu. Agar tidak nanti justru banyak kecelakaan yang terjadi hanya karena mau mandi tiba-tiba terjatuh di kamar mandi karena tidak ada pegangan yang mereka bisa pegang ketika mandi. Itu kan hal sederhana yang dahulu mungkin tidak menjadi perhatian karena memang penduduk di negara kita, di Indonesia maupun di Bali juga belum mencapai usia yang cukup panjang seperti sekarang. Sehingga hal ini perlu menjadi pemikiran tidak hanya dari lanjut usia yang harus menyuarakan juga kebutuhan mereka, tetapi juga generasi muda dan juga pemerintah tentunya kami harapkan tidak hanya memperhatikan mereka yang bermasalah dan terlantar saja, tetapi bagaimana menjaga populasi ini karena sekarang sudah mencapai angka 10% dari seluruh populasi. Nah, kalau di Bali ada 4,5 juta penduduk, maka sekitar 450.000 dari penduduk ini adalah lanjut usia. Kalau tidak kita siapkan, ini bisa menjadi permasalahan yang luar biasa. Mereka membebani dirinya, membebani keluarga, dan juga masyarakat. Dan biayanya tidak akan murah untuk merawat para lanjut usia ini kalau tidak kita siapkan seperti tadi Prof. Suryani mengatakan, mereka harus bisa berguna, bahagia, dan sejahtera. Nah, saya rasa itu yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kami dari generasi muda juga merasa ini tugas yang cukup berat juga untuk membuat para lanjut usia kita tidak menua dalam kesendiriannya tadi. Baik, kita rehat kembali ya ibu-ibu dan Dr. Cok. Pemirsa jangan kemana-mana, sehat dan bahagia di masa tua akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Perempuan Bali Bicara kembali hadir dengan topik kita hidup sehat dan bahagia di masa tua. Saya ke Dr. Cok lagi deh nih. Dr. Cok, di sini ada dua kata, sehat dan bahagia. Sehat itu yang mungkin setiap orang pasti menginginkan, apalagi di masa-masa tua, di usia lanjut ini sendiri. Nah, kebanyakan para orang tua usia lanjut ini kesehatan yang paling banyak mengganggu itu seperti apa sih, Dr. Cok? Ya, sehat itu tidak hanya kita butuhkan, tetapi menjadi hak setiap warga negara, karena itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap warga negara berhak untuk kesehatan mereka. Jadi kalau sampai mereka sakit, itu kewajiban dari negara untuk menjadikan mereka sehat kembali. Nah, untuk lanjut usia yang banyak kita jumpai adalah dikatakan ketika mereka berusia di atas 60 tahun, minimal ada satu penyakit kronis yang akan dialami oleh para lanjut usia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa bermasalah, karena memang terjadi penurunan fungsi, baik secara fisiknya yang akan mempengaruhi kondisi organ-organ tubuhnya, tetapi juga dari aspek mental juga sangat besar pengaruhnya, karena seperti tadi kan dari pikiran itu akan mempengaruhi. Kalau pikirannya sudah merasa kapan Tuhan akan memanggil saya, tidak ada yang mengurus, katanya saya punya anak tetapi hubungan tidak bagus, kemudian katanya saya punya menantu kok tapi saya dimusuhi oleh menantu saya. Nah, itu kan membuat mereka berpikir tidak hanya sekali atau sehari, tetapi sepanjang hari mereka memikirkan itu. Dan kalau pikirannya sudah merasa sedih, putus asa, maka akan mudah muncul keinginan bunuh diri. Dan ini sudah banyak kita lihat para lanjut usia mengalami hal seperti ini. Ada tindakan bunuh diri yang mereka ambil untuk mengakhiri hidup karena permasalahan yang tidak terselesaikan. Nah, selain dari kondisi depresi ini, banyak yang kami jumpai juga adalah permasalahan
pikun, ya, lupa, yang dulu dianggap wajar pada lanjut usia. Karena sudah tua, ya wajar tidak ingat. Nah, ya, kalau kita yang muda harus ingat selalu. Nah, tetapi pada kenyataannya dengan perkembangan ilmu kedokteran, pikun atau yang dikenal dengan demensia ini adalah suatu penyakit yang seharusnya tidak ada pada lanjut usia. Jadi kalau ada pada lanjut usia, itu artinya mereka mengalami gangguan, mengalami suatu penyakit yang harus ditangani agar tidak menggerogoti dirinya. Ya, karena kalau sudah menggerogoti, kualitas hidupnya yang harapan tadi untuk bisa bahagia itu tidak akan pernah tercapai. Karena mereka akan bermasalah dengan fisiknya, kondisi mentalnya, dan spiritnya juga. Ya, yang kalau di Bali kan bahagia itu identik dengan rahayu, ya. Rahayu, sehingga mereka bisakah mendekatkan diri dengan beliau, berfungsi untuk secara upacara juga masih tetap. Nah, ini yang kalau tidak diperhatikan menjadi permasalahan yang sering kami jumpai pada lanjut usia. Jadi secara fisik, penyakit-penyakit kronis yang mulai mereka dapati, kemudian secara mental ada 2 yang menjadi permasalahan, depresi dan demensia. Tetapi juga yang kami lihat sekarang lanjut usia itu banyak hidup dalam kesendirian. Ya, mungkin erat kaitannya karena di Bali dulu program KB ya kami. Mungkin juga identik 2 anak cukup. Kemudian punya 2 anak, ya kedua-duanya mungkin mencari pekerjaan tidak lagi di tempat tinggalnya di awal, tetapi ada yang keluar daerah, bahkan keluar negeri, sehingga banyak lanjut usia yang hidup dalam kesendirian. Nah, ini juga saya rasa akan menjadi permasalahan ke depannya, karena kami sudah melihat di Jepang itu terjadi. Di Jepang itu terjadi, banyak penduduk lanjut usia mereka hidup dalam kesendirian, bahkan meninggal pun dalam kesendirian. Baik, Prof. Ini seperti kata Dr. Chok ini sendiri, hidup dalam kesendirian, karena memang program pemerintah juga menganjurkan 2 anak cukup seperti itu. Itu juga menjadi salah satu permasalahan juga, Prof. Ketika memasuki usia lanjut, Prof. Tidak hanya permasalahan, tetapi inilah yang mengganggu. Terutama KB yang dianjurkan dahulu dan dipaksa buat kita, KB spiral. Kita tidak pernah berpikir bahwa ajaran Hindu di Bali itu, semua orang punya roh, atma, dan itu terjadi waktu terjadinya konsepsi itu. Dan itu sudah manusia menurut ajaran Hindu. Tapi kita mengikuti aliran Barat, itu belum ada apa-apanya. Setelah ada badannya, baru. Padahal kalau dari pengalaman kami, baru membuat, besoknya sudah dia bisa ngomong, ibu, saya anak ibu. Berarti roh itu ada. Dan ini selalu dianggap tidak ada. Dan dari penelitian kami, banyak sekali orang Bali melakukan pengguguran. Dan kemudian juga pemerintah menganjurkan KB spiral itu pun juga pengguguran. Kalau memang betul KB spiral itu tidak menggugurkan, tidak ada orang yang melahirkan dengan spiral. Nah, mudah-mudahan Ibu Koster menghentikan ini demi masa depan kita. Dan jangan anggap roh itu tidak ada. Roh itu ada. Dalam penelitian kami banyak mereka mengalami gangguan jiwa karena anak-anaknya yang dia gugurkan datang mengganggu. Kenapa dia saja disebut anak? Saya tidak. Nah, karena itu memang saya dianggap kamu itu bukan ilmuwan, bukan dokter, bukan psikiater, cuma dukun. Karena pertanyaan kami adalah menanyakan adakah anak digugurkan. Setelah mereka tahu berapa anak yang digugurkan, saya minta mereka sembahyang. Dengan cara agama masing-masing, ya kalau Hindu ya sembahyang, kemudian mohon pada Tuhan, berikan saya ketemu dengan anak-anak yang saya tidak tahu atau yang saya gugurkan. Mereka akan datang. Dan kemudian saya suruh minta maaf, dan setelah itu sebutlah berapa anak Anda. Seperti saya punya cucu 28, meninggal 5. Harus kita sebut, tapi adakah orang menyebut begitu? Yang meninggal, ya meninggal. Roh ini tidak diam, dia perlu juga datang ke tempat untuk bisa menyatu dengan Tuhan. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Oh, itu kan tahyul. Nah, kalau kita belajar meditasi, maka baru tahu bahwa anak-anak yang digugurkan itu banyak. Jadi padahal kan di budaya Bali, pohon aja diajak bicara, diupacarai, binatang diajak bicara, diupacarai. Apalagi kalau sudah berupa roh, ini kan sama saja. Sebenarnya mungkin tingkatannya lebih tinggi untuk kita
akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau seperti tadi tidak diperlakukan hal yang spesial buat mereka, tentu bisa mengganggu juga, dan ini saya rasa juga perhatian yang baru karena di kedokteran belum memperhatikan hal ini. Karena itu saya katakan gangguan jiwa bukan faktor keturunan. Kenapa di Bali banyak sekali orang gila? Bukan karena faktor keturunan, karena faktor ini. Jadi karena itu saya katakan mari ulangi, melihat adakah anak-anak kita keguguran. Terutama ibu bapaknya, sembahyanglah itu dan panggil mereka dan mohon maaf, dan setelah itu sebutkan anak. Dan yang bisa mendoakan anak itu untuk bisa menyatu dengan Tuhan hanya ibu bapaknya atau dari anak ibu bapaknya, bukan saudaranya. Ya. Jadi anak ibu bapaknya, yang lainnya tidak akan bisa. Karena itu di Bali kan selalu diajarkan biar ada keturunan. Hanya keturunannya lah yang langsung yang bisa mendoakan dia untuk bisa menyatu dengan Tuhan. Tapi bukan berarti ini menambah jumlah upacara, Bu ya. Karena Ya, kan tidak. Bali sudah dikenal ritualnya yang besar, tapi spiritualnya mulai ditinggalkan. Yang kita ingin munculkan adalah faktor spiritual. Okay. Kalau itu percaya tidak perlu pakai canang, tidak perlu apa. Kalau memang dengan canang merasa cukup, rasa yakin, boleh, tetapi usahakan tidak. Ini spirit dengan spirit, itu tidak memerlukan canang dan sebagainya. Kalau ingin kita tidak repot, tapi kalau ingin repot silahkan, kan banyak orang senang repot, biar kelihatannya. Kalau saya sih tidak. Ya. Iya kan. Setelah repot mengeluh. Iya, Jadi maksudnya harus agama ikhlas Hindu ya. di Bali ini tidak akan mengajarkan repot, tapi manusianya yang ingin pamer. Ya. Coba satu rumah ngaturang canang itu berapa ada 40 dan 50 dan sebagainya. Saya bilang, cobalah bisa kurangin. Tidak ada yang mau. Tapi boleh lihat di tempat saya ajarkan anak-anak. Bukan saya anti Hindu di sini, tapi Hindu di Bali tidak mengajarkan seperti itu. Betul. Dengan cara apapun kamu sembah, aku terima. Tapi ini tidak pernah, karena dagang Banten sedang sibuk juga untuk mencari uang. Tapi mudah-mudahan Ibu bisa mau dengan PKK ini diajarkan. Bukan saya anti. Tapi tetap canang satu pun itu luar biasa artinya, bukan harus banyak. Nah, kalau memang dari dulu kan lanjut usia harusnya merekam hal ini, bahwa pengalaman mereka dahulu tidak seperti sekarang yang banyak ritualnya, banyak bantennya, tetapi harusnya yang sederhana tadi, Bu. Nah, bisakah ini juga menjadi perhatian lanjut usia ketika mereka berdiskusi dengan anaknya, dengan menantunya, bahwa bukan gebiarnya yang dicari, tetapi adalah esensi dari koneksi spiritual. Atau mungkin karena yang lanjut usia udah pikun, jadi harus dirawat jangan sampai pikun, sehingga bisa melanjutkan pengetahuan dan pengalaman beliau. Ini loh, nah, antara ritual dan spiritual harus imbang. Jadi benar, kan Nak Lingsir Demen bilang, dengan canang sebit sari tapi kayunya ikhlas. Kalau bisa yang lebih besar, harus ikhlas juga, jangan mengeluh. Dan yang satu dengan yang lain tidak harus sama, kan Nika? Ritualnya, tetapi spiritnya itu yang diterima oleh semesta, oleh Yang Widi, kan Nika? Kalau bisa kita kembalikan Bali spiritual, bukan ritual. Ritualnya ada, tetapi spiritualnya yang menonjol. Dimanapun orang merasakan ini ada energi yang luar biasa. Kita ke pura ini luar biasa, cuma duduk saja bisa merasakan. Tapi sekarang kan tidak merasa yakin, karena itu merasa yakin dia pakai bantan, ya terus yang repot diri sendiri. Tidak ada roh-roh itu minta bantan. Tapi kalau sudah janji memang diharuskan. Ditepati janjinya. Berarti Nika kan konsep bahwa manusia ini terdiri dari fisik, Mental dan spirit, roh, atma. Itu sekarang kedokteran sudah menerima, WHO sudah menerima, dan kami sudah mengirim naskah ke WHO untuk menyatakan bahwa melihat manusia tidak cukup dengan mind, body, spirit, sosial. Dan sekarang harus mind, body saja, harus dengan spirit. Dan di Undang-Undang Kesehatan Indonesia sudah ada. Jadi kami dahulu sudah mengeluarkan, kami tidak perlu menyampaikan pada teman-teman ini usaha kami, tapi dengan adanya begini, WHO sudah menyampaikan bahwa tambahan satu untuk melihat manusia adalah dari spirit, roh, atma itu.
Sehingga nanti program untuk lanjut usia ya tidak hanya senam dan ngasih makanan tambahan saja, tapi juga mengaktifkan mental mereka. Dan juga ada ruang untuk mereka berfungsi secara spiritnya. Nah di Bali kan dengan upacara tadi, tapi yang tadi jangan sampai menyibukkan dan bikin mereka mengeluh kan. Kalau sudah mengeluh ya tadi pikiran tidak bagus, perkataannya jadi emosi, nah perbuatannya juga jadi tidak bagus. Ya kami mengajarkan mereka itu meditasi yang sederhana, meditasi Bali. Cukup 10-15 menit, tidak perlu lama, baru pagi dan sore atau malam tergantung. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah saya melihat orang Bali itu tidak pernah mandi pagi hari. Ya. Dan yang kedua, kamarnya coba kami berkunjung ke rumah-rumah sampai ke rumah pendanda pun ke grillnya kami lihat itu kotor luar biasa. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Betul. Karena debu, banten dan lain-lainnya. Nah, sekarang perlu yang kita gerakkan adalah membuat rumah sehat dengan bersih dan kemudian mandilah pagi hari. Dan kalau sorenya tidak bisa, malamnya tidak bisa tidur, sorenya mekeramas gaya Bali itu cor-cor, ini sudah malamnya tidur. Nah, ini sebenarnya bagian dari 10 program pokok PKK. Urusan kesehatan, urusan tata laksana rumah tangga, Ibu. Makanya Titiang minta ibu-ibu PKK seluruh Bali, kader-kader PKK sampai Desa Wisma, yuk kita ingatkan kembali diri kita, keluarga kita, bangun pagi, langsung mandi. Setelah mandi, tidur lagi. Salah. Setelah mandi, lalu kita beraktivitas dengan penuh semangat. Tapi memang konsep merawat itu saya rasa yang kurang, Ibu. Membangun, membuat sesuatu yang baru, merawat, orang Bali pintar sekali. Betul. Tapi ketika urusan merawat, mereka belum sampai di sana. Mungkin semangat itu harus merawat diri juga coba. Adakah perempuan-perempuan Bali berias pasti dimarahi, kamu pagi-pagi sudah nyentrik mau cari pacar, padahal itu perlu. Tapi sekarang sudah mulai, Bu, katanya. Iya, Karena ada rajin renteng itu, jadi rajin ke salon. Iya, pedikur harus di spa. Tapi usahakan jangan itu uang habis, lakukan sendiri. Gitu, Prof. Supaya suami jangan protes itu. Baik, Prof, Dokter dan Ibu Putri, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana tips sehat dan bahagia di masa tua. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana hidup sehat dan bahagia di masa tua masih menjadi topik kita di dialog Perempuan Bali Bicara tentunya. Ibu, saya tahu Ibu juga, kita juga mengetahui bahwa ada Perda Provinsi Bali, kemudian ada peraturan gubernur juga yang memberdayakan, yang menjadi, bisa dikatakan menjadi apa ya? Landasannya untuk program-program lansia ini sendiri, Bu. Nah, ini dari program pokok PKK sendiri seperti apa, Bu, nantinya, Bu? Walaupun tidak langsung menyebutkan itu lanjut usia, tetapi dari 10 program pokok itu kan mencangkup tentang kehidupan manusia dari sejak usia dini sampai usia lanjut, kan seperti itu. Seperti menjaga kesehatannya, kebutuhan sandang pangan papannya, kebutuhan mental spiritualnya lewat menjaga tata laksana rumah tangganya, kan seperti ini kan. Jadi dengan adanya Perda niki, Titiang berharap juga tidak hanya Perda lalu selesai begitu, tindak lanjutnya apa, aplikasinya apa-apa yang dibutuhkan agar benar-benar kita dapat memberdayakan, menjaga dan merawat para pengelingsir kita yang sudah lanjut usia, apakah lewat menjaga kesehatannya olahraga atau kemudian lewat tenaga-tenaga medis, misalnya ada pemberian vitamin dan lain sebagainya. Tetapi dengan menjaga mental spiritual mereka akan mendapat kebahagiaan itu. Titiang yakin hanya ya benar-benar Perda ini ditindaklanjuti, jangan sampai selesai pada Perda.
entah itu lewat komponen-komponen yang lain, misalnya lewat dinas sosial, termasuk juga organisasi-organisasi yang di dalamnya isinya perempuan, yang di dalamnya bekerja untuk sosial kemasyarakatan seperti ini, sampai ke desa-desa nantinya. Kita harus bergerak bersama, karena tugas pemerintah yang membuat aturan, ada payung hukumnya, lalu tugas komponen masyarakat dan masyarakat yang bergerak. Tidak bisa pemerintah yang bikin aturan, lalu pemerintah yang bergerak sendiri, masyarakatnya diam malas-malasan seolah-olah itu bukan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab, di mana ada lanjut usia? Di keluarga itu sendiri. Siapa yang bertanggung jawab? Putra-putri, cucu, cicit, dan lain sebagainya. Kawal dulu mereka, kemudian pemerintah punya payung hukum, mereka tetap ingin bermasyarakat, lalu pertemukan mereka di kegiatan-kegiatan yang terpusat. Dengan begitu mereka merasa bahwa, oh saya tetap bagian dari masyarakat ini. Saya bisa berkomunikasi. Lalu mereka bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman seperti itu. Nah, dengan ada payung hukum niki kan ada landasan kita untuk bergerak, ada dukungan dari pemerintah. Nanti entah berupa pusat-pusat bertemunya para lansia, begitu. Ya, sekarang mungkin sekarang baru bisa kita pemerintah menjanjikan satu tempat yang di dalam kota tetapi masih sangat kecil sekali. Suatu saat bisa pemerintah Provinsi Bali menyediakan dalam bentuk gedung yang lebih representatif untuk para penglingsir, kemudian halaman yang luas tentunya, kemudian penyedia tenaga-tenaga kesehatan untuk selalu antisipasi kesehatan mereka. Kalau hal lainnya kan sudah dengan misalnya pengobatan gratis, tapi kan tidak selesai di situ. Karenanya ketika lansia kita ingin mereka itu sehat dan bahagia, kudu dirawat dari sekarang, diperhatikan dari sekarang, begitu. Karena mereka tetap ada, mereka masih ada, dan kita ada karena mereka ada sebelum kita. Baik, dokter. Berarti ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan, termasuk juga makanan bagi para usia lanjut ini sendiri, dok? Betul, karena saya melihat kan setiap generasi itu, yang muda, yang dewasa, kemudian yang tua, itu memiliki hak yang sama. Jangan kemudian karena lanjut usia kita tidak berikan haknya untuk tadi makanan yang bagus. Nah, terkait makanan untuk lanjut usia mungkin variasinya yang berbeda. Kalau yang muda bolehlah daging yang banyak, kemudian protein yang tinggi. Tapi untuk lanjut usia mungkin mereka lebih membutuhkan tidak lagi daging tapi sayur dan buah yang lebih banyak. Dan kalau bisa makanan yang bisa membantu mereka untuk bisa tidur nyenyak dan juga beraktivitas dengan baik agar tidak ketika mereka menjadi lanjut usia justru karena makanan yang tidak cukup menggerogoti dirinya. Karena kami banyak melihat lanjut usia menjadi lebih kurus karena ototnya dimakan sendiri. Ada istilah penyakit yaitu sarkopenia yang mulai sekarang diperhatikan banyak terjadi pada lanjut usia karena kita kurang memperhatikan asupan gizinya dan juga kurang memperhatikan gerak yang harus dilakukan oleh para lanjut usia. Nah, dengan memberikan makanan yang cukup dan baik buat lanjut usia ini, tentu harapannya mereka bisa memiliki usia yang panjang dan untuk menjadi seperti tadi bisa menjadi tauladan buat generasi yang lebih muda, menularkan pengalaman mereka, memberikan rambu-rambu buat kita yang muda, mana yang boleh, mana yang tidak, agar tidak mengulang kesalahan yang sudah pernah terjadi, tetapi menjadikan kondisi yang lebih bagus. Dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi juga kesejahteraan mereka. Karena kita juga melihat dan tidak memungkiri ketika memasuki lanjut usia penghasilan akan berkurang. Banyak yang sudah tidak bekerja lagi, yang dahulu punya pekerjaan tetap, utamanya yang pegawai negeri yang sangat merasakan. Kalau yang petani ya tetap jadi petani. Tapi yang pegawai negeri kami banyak lihat setelah mereka pensiun terjadilah yang namanya post power syndrome yang mempengaruhi kondisi mereka dan ini menjadi beban yang lebih berat dirasakan karena mempengaruhi mental mereka juga. Dulu punya anak buah, dulu punya kekuasaan, sekarang nggak ada siapa yang bisa diperintah. Ya, syukur-syukur pasangan masih ada, banyak juga yang sudah harus sendiri dalam menjalani masa tua ini. Prof, ini
Seperti yang Prof sampaikan tadi, permasalahan yang paling utama adalah permasalahan dalam hubungan di keluarga sendiri yang menjadi permasalahan ketika akan memasuki usia lanjut ini sendiri. Banyak yang mengatakan nak bertua, sarana nak cerik seperti itu, Prof. Sering Made juga pernah mendengarkan seperti itu. Ini bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Kita kembali kepada budaya kita menghargai, menghormati lanjut usia. Dan ini pun juga kita bisa gunakan untuk daerah pariwisata. Ya, kalau kita bisa menempatkan lanjut usia dihargai biar dia tetap sehat, gembira dengan anak-anaknya, dan dia tetap menyanyi dan menari, mendidik anak-anak dan lainnya, maka ini bisa menjadikan untuk pariwisata. Karena tamu-tamu yang datang kan kebanyakan tua-tua. Dia sendirian, tidak ada yang ngurus. Tapi di sini kok ada anak, mantu, cucu, akrab. Ini pun bisa kita gunakan sebagai daerah pariwisata. Contoh, tua, berguna, bahagia, sejahtera karena keluarga tetap ada. Nah, kalau bisa seperti ini, mungkin kita tidak hanya menunjukkan tari-tarian saja, tapi menunjukkan gaya orang tua di Bali beda, tetap merasa optimis dalam hidup ini. Ya, tidak harus menangis di panti ya, Prof. Ya. Dalam kesendirian. Tapi punya keluarga, punya anak menantu yang menghargai, dan masyarakat juga menghargai, mau belajar, minta tolong apa dan sebagainya. Itu hanya bisa kalau kita aktifkan mereka. Dan seperti tadi, jangan katakan aku sudah tua, aku tetap bisa berfungsi di dalam hidup ini semasih Tuhan memberikan kami nyawa. Oke, baik. Berarti ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mengisi masa usia lanjut ini sendiri, Prof. Ya, kelompok-kelompok itu yang sudah kami lakukan, tetapi karena tidak ada tempat, pemerintah tidak mau peduli, mereka bingung mencari tempat di mana mereka bisa menari, menyanyi, dan sebagainya. Dan kalau Ibu setuju, nanti April ini kita akan tunjukkan cak lanjut usia. Cak lanjut usia ya. Iya. Tapi nggak ada pakai tongkat kan, Prof? Enggak. Walaupun pakai tongkat dia bisa duduk-duduk dan ini. Pokoknya gembira, bergembira. Yeah. Dokter, ada tips nggak sih, Dok, ketika kita memasuki usia lanjut untuk mendapatkan yang namanya sehat dan bahagia Niki sendiri? Ya, yang pertama, maukah para lanjut usia menyadari bahwa mereka sudah memasuki masa tua yang merupakan bagian dari siklus kehidupan kita. Sehingga ketika mereka menyadari dan berproses dengan hal tersebut, tidak menangisi, tapi justru menerima. Ini adalah bagian dari pengalaman yang baru, ya. Boleh dikatakan ini petualangan. Kalau dulu waktu kecil kita berpetualang bagaimana jatuh bangun, belajar merangkak. Nah, sekarang di lanjut usia pun demikian. Ada pengalaman baru, petualangan baru yang harus kita apresiasi, sehingga tidak menangisi masa tua ini. Dan kalau sudah bisa menerima itu, saya rasa kita mulai akan membuka jejaring, mencari teman yang bisa diajak berbagi. Kalau di rumah memang ada masalah seperti tadi dengan anak menantu, ya mungkin dengan teman yang sebaya, yang bisa lebih mendengar cerita kita, menjadi tempat untuk beraktivitas juga. Sehingga dengan menerima proses ini untuk mewujudkan berguna, bahagia, dan sejahtera itu saya rasa akan lebih mudah, ya. Selain tetap mengaktifkan fisik, mental, dan spiritual. Baik. Bunda, Ibu Putri, kalau Prof mengatakan ini ada hal-hal yang harus dilakukan, berhenti mengeluh, kemudian gunakan warna pakaian yang sesuai dengan keinginan, kemudian bergerak, tertawa lepas. Ini sering saya bercanda sama Ibu Putri, gerakan PKK itu perempuan kesana kemari gitu. Lincah gitu ya. Padahal mereka nggak pernah merasa tua ya, seperti itu. Iya betul, Madi. Kalau pengurus PKK Provinsi Bali sekarang rata-rata yang Ibu ajak itu adalah yang seumuran Ibu dan di atas. Karena di atas Ibu ya ada yang sampai 70 sekian. Karena beliau-beliau itu pensiunan dari pegawai negeri. Ya, terutama sekretaris Ibu itu sudah 60 sekian, hampir masuk ke 70. Tetapi kalau berdiri sama Ibu kelihatan lebih tua. Karena apa? Bergerak dan bergerak. Nah, jadi kalau ingin bahagia di masa tua kepada calon-calon
yang akan lanjut usia ini, mulai sekarang kita jaga, kita siapkan diri kita, jaga pola makan, jaga pola istirahat kita, jaga pikiran kita, karena bahagia itu bukan datangnya dari luar saja, tapi mulai dari dalam diri. Kita mau menerima, kita tetap merasa berguna bagi yang lain, itu yang membuat kita bahagia. Karenanya siapkan diri gitu. Made calon lanjut usia, ibu juga calon lanjut usia. Siapkan diri sehingga kita suatu saat tidak merasa sepi. Sepi dalam artian yang sepi, yang keluhan, begitu kan, mengeluh, aduh saya tidak ada siapa-siapa nih. Tetapi masalah orang tua harus ngewana praste, menyepikan dari keriuhan duniawi. Iya, itu yang dipentingkan oleh anak cucu kita kelak. Dan kita adalah benang merah penyambung dari generasi ke generasi. Orang tua itu penting, jangan menganggap beliau tidak ada, karena beliau adalah tuntunan. Dari keempat guru, 3 beliau itu. Beliau adalah guru rupake, kalau di sekolah beliau adalah guru pengajian, kalau beliau pernah jadi pejabat, beliau adalah guru wisesa. Jadi hormati itu, hanya guru Swaryaya yang nggak bisa gitu kan. Iya, itu. Jadi hormati sang catur guru, maka tenang hidup kita, dan sang catur guru pun akan merasa bahagia dan terhormat, merasa berguna di hari tua mereka. Jangan tempatkan orang tua kita di panti jompo semasih beliau masih punya keluarga. Itu sebenarnya. Baik. Terima kasih Ibu Putri, Prof, dan Dr. Bagus. Yang pastinya jangan takut tua, bertambah umur bisa jadi semakin bahagia. Seperti itu. Saya Made Sukarno Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang piko beting sambilan taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulagu mata gumite neng rana yang piko bate mangkin ngireng ngapti yang manggegelis megi